Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Ibu. Iya, nah, apa kabarnya, sehat? Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama. Doa mulai. Berdoa selesai, beri salam pada guru. Assalamualaikum. Yo, kita masih ingat materi minggu lalu apa ya? Sebelum kita mulai. Bu, materinya tentang bubarnya Republik Indonesia Serikat. Kembali ke bentuk NKRI karena dinilai tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Bagus sekali. Nah, apa hubungannya dengan materi kita kali ini? Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang yang namanya demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita berbicara demokrasi, berarti kita akan berbicara tentang banyak hal ya, relevansi pada materi kita hari ini. Kaitannya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian akan berjumpa dengan itu. Kita masuk kepada kegiatan inti. Nah, sekarang Ibu akan share screen materinya. Kelihatan belum? Kelihatan, Nak? Sudah Bu, udah kelihatan. Sudah, Bu. Nah, jadi materi kita pada minggu ini atau kali ini itu adalah tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, adapun KD dan KII pada materi kali ini yaitu ininya kalian menyajikan hasil itu dalam bentuk laporan tertulis. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk mengamati, membaca, kemudian memecahkan masalah. Itu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, nah kita masuk kepada sebelum kita memecahkan masalah yang akan Ibu berikan, perhatikan baik-baik tentang materi kita pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini itu tentang demokrasi liberal ya. Coba, kira-kira ini gambar apa nih? Gambar kartu suara, Bu, pemilu. Bagus. Ada ini nanti untuk tugas di LKPD ya, tugas memecah masalah yang akan kita capai pada hari ini, pada kali ini. Nah, kita demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu sendiri adalah suatu sistem pemerintahan yang menekankan pada paham kebebasan berpolitik. Ini demokrasi liberal itu sendiri adalah presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan itu dipimpin oleh perdana menteri ya. Jadi pada masa demokrasi liberal ini, yang pertama dalam hal politik itu tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk atau beda. Umpamanya partai sekarang lebih condong ke kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, apa saja kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal ini yang tadi Bu jelaskan di depan, yang akhirnya sering terjadi pergantian? Itu ada yang pertama kabinet Natsir, kemudian Harahap. Nah, di sini kita bisa lihat pemilu 1955. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau sudah paham, silakan buka LKPD yang sudah Ibu bagikan, coba dilihat. Nah, tugas kalian adalah memecahkan masalah yang terkait materi ya. Bisa langsung dilihat di LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan, ada kan?
Ada Bu. Ada ya. Kalian di situ itu. Nah, di sini petunjuk kerjanya sudah jelas ya. Amatilah gambar-gambar di bawah ini yang dapat membantu sebagai ilustrasi kalian dalam menyelesaikan masalah yang Ibu berikan dalam LKPD. Yang silakan berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Baik, Dan Bu. kemudian tuliskan hasil diskusinya pada LKPD dan siap mempresentasikan hasilnya. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup Bu. Cukup. Oke, silakan berdiskusi dengan kawannya. Diskusinya silakan dimulai. Oke, waktunya sudah habis. Udah ada yang selesai? Kami sudah Bu. Sudah. Kelompok berapa nih? Kelompok Oke, 1. Oh, kelompok 1. Oke, boleh. Kelompok yang lain sudah? Nah, oke. Jadi perhatikan temannya presentasi, nanti jika ada tanggapan atau tambahan silahkan ditambahkan. Oke, kelompok 1 silahkan, siapa yang mewakili? Saya mewakili ya Bu. Nama saya Bekti Triwahyuni. Kehidupan pada masa liberal, demokrasi liberal itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan atau kabinet, dan yang kedua sistem pemilu. Selanjutnya, sistem pemilu akan dilanjutkan oleh Charlie Octavia, Bu. Boleh silakan. Selanjutnya, pada sistem pemilu, kehidupan pada masa demokrasi liberal, yang pertama multipartai, yang kedua Bagus. Untuk tugas yang nomor 2, jawabannya berarti apa? Dan nomor 2, dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan, Bu. Kalau untuk sistem pemerintahan, baik pada masa sekarang, Iya. Kelompok lain ada tanggapan? Setuju nggak sama kelompok 1 ini? setuju. Setuju? Bu. Karena dengan baik. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyebutkan 5 saja dari 7 kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal yang kita bahas tadi? Asliani Bu, Oke, boleh. Asliani silakan. ada kabinet Nafsi, Terus, terus ada Man, ya, kabinet Wilipo, Wilopo ya nak? Wilopo, Iya. kabinet Ali Sastro Mijoyo 2, terus ada kabinet Burhanuddin Harahap. Bagus sekali. Jadi semuanya bisa ya menyebutkan nama-nama kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal, tahu ya ketika ada pertanyaan itu ya. Jadi ada kabinet Natsir, kabinet Sukiman, Wilopo, kemudian Ali Sastro Amijoyo 1, 2, Burhanuddin Harahap, dan kabinet Juanda. Oke, berarti Ibu rasa kalian sudah paham semua. Sebelum benar-benar ditutup, tidak ada lagi pertanyaan atau ada tambahan atau ada pertanyaan yang masih kurang dimengerti? Tidak, Bu. Tidak, paham semua? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, nah, jadi Ibu ingatkan kembali. Apa yang bisa kita ambil pada materi hari ini, yaitu tentang sistem demokrasi ya, di mana sistem demokrasi itu apapun demokrasi yang kita terapkan nanti itu ikut menentukan masa depan kita ke depannya seperti apa. Jadi pesan Ibu, jangan pernah golput jika nanti kalian ikut di dalam pemilihan umum, dan sesuaikan sistem demokrasi seperti apa,
yang ciri-ciri khas demokrasi seperti apa yang paling bagus itu, sehingga kalian nanti tahu ya Ibu jelaskan tadi di belakang di awal. Nah, ciri-cirinya seperti apa ya, kemudian bagaimana sikap kita yang baik terhadap demokrasi itu sendiri, bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi intinya satu, jangan pernah golput karena itu menentukan masa depan bangsa kita. Nah, sebelum Ibu tutup, nanti silakan. Ibu tadi sudah kirim soal evaluasi di WA Group, juga ada Ibu kirim, di Google Classroom juga ada. Nanti silakan dikerjakan. Kemudian silakan kirimkan hasilnya langsung ya. Setelah materi ini selesai, silakan kerjakan evaluasi dan silakan kirimkan hasilnya langsung kepada Ibu. Nah, jadi nanti biar Ibu periksa, jadi akan tahu seberapa paham atau seberapa keberhasilan kalian pada materi ini. Oke, paham nak? Ya Bu. Ini berbentuk pilihan ganda ya. Nah, jadi nanti silakan dikerjakan. Nah, materi kita untuk minggu depan itu silakan baca tentang demokrasi terpimpin. Jadi minggu ini demokrasi liberal, minggu depan kita beralih ke demokrasi terpimpin ya. Silakan dibaca bukunya, buku paket ada, kemudian juga bisa baca dari internet dan sebagainya. Yang jelas pada pembelajaran berikutnya kita akan berdiskusi tentang demokrasi terpimpin. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya Arya nggak ada. Abdul Rahman ada? Ini 20. Tapi 2 orang nggak hadir ya. Tadi 1 izin sakit, berarti 2 lagi, Abdul Rahman sama Arya tidak diketahui. Hari apa ya? Oke. Joel, oke, silakan pimpin doa sebelum kita tutup pembelajaran, nak. Sebelum masuk pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Jaga kesehatan selalu. Sampai bertemu di minggu depan pada materi selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat selalu. Siap, Bu.